Salam. Salam. Selamat pagi. Mari kita akan bersama menikmati kebaktian pada pagi hari ini. Biarpun di mana saja Bapak Ibu berada, saudara berada, kita akan memuji dengan penuh sukacita. Kita akan nyanyikan betapa hatiku berterima kasih. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan, dan berkat Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Amin. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau memiliki
kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kami untuk kami bisa beribadah. Biarpun dalam keadaan apapun Tuhan senantiasa selalu berserta kami. Tuhan menjamah kami semuanya. Oh Tuhan, musik dan juga pujian kami dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan pimpinan-Mu ya Bapa, dari awal hingga akhirnya, dan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, salam. Salam. Pada pagi hari ini yang begitu luar biasa, Tuhan berikan kesempatan kita sampai kita berjumpa lagi. Pagi yang indah, pagi yang begitu luar biasa. Mari kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Mari kita bersukaria biarpun di mana saja berada. Haleluya. Glory. Tuhan berkati. Amin, amin. Glory. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Haleluya. Satukanlah, satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin, haleluya. Bergandeng tangan kami semuanya. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga. Kami bersuka cita, roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, amin. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan, bergandeng tangan kami semuanya. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh atas kami. Amin, haleluya. Roh tercurah dari surga. Kami bersuka cita, amin. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, amin, amin. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa lagi roh tercurah. Haleluya. Amin, amin. Roh tercurah dari surga. Kami bersuka cita, amin. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Haleluya. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus semua bangsa-bangsa. Haleluya. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa sekali lagi semua bangsa. Haleluya. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dengan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan begitu luar biasa. Kita percaya penyakit segala apapun, virus apapun, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Kita lokal cari damai hanya di dalam Yesus. Kemenangan, kesehatan di dalam Yesus. Kalau ku curi damai di dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya.
Nah, bersama kita nyanyikan kalau kau cari damai hanya di dalam Tuhan Yesus memberikan kedamaian bagi kita, ketenangan bagi kita. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, amin. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus, amin. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku nyaman, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Sekali lagi. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Begitu luar biasa. Tuhan senantiasa selalu menjawab doa-doa kita. Tuhan akan memberikan kita ketenangan, kesabaran, berkat. Karena apa? Tuhan selalu beserta kita. Haleluya. Bila kita senantiasa katakan, tiada seperti Engkau Tuhan, selalu menolong kita, selalu beserta kita. Mari kita akan nyanyikan, tiada yang seperti Engkau. Glory. Haleluya. Amin. Amin. Ayo mari kita berjoget bersama, memuji dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Glory. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihiku. Amin. Amin. Kau Tuhan sanggup menjawab
jamah kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak usah ragu, tidak usah takut, bahwa kita tahu, ku yakin Tuhan senantiasa selalu berfirman, berikan kekuatan iman kita, memberikan kita kepercayaan, supaya apapun virus dalam ini, tapi Tuhan senantiasa selalu beserta menjamah kita. Marilah Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kita akan nyanyikan bersama, ku yakin saat Kau berfirman. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Amin Tuhan. Amin, amin. Amin Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman. Amin. Ku menang saat Kau bertindak. Amin Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Katakan ku aman Tuhan, ku aman karena Kau menjaga. Ya Yesus, ku kuat karena Kau menopang. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Tuhan berfirman, kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Amin Tuhan. Ku yakin. Amin. Saat Kau berfirman. Amin Yesus. Ku menang saat Kau bertindak. Amin Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin Tuhan, amin. Ku aman karena Kau menjaga. Amin Yesus. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, amin, tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan
Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, begitu luar biasa baik bagi kami. Tuhan memberikan kesempatan kami memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami sebagai hidup baru kepada Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, tim musik, leader singer semuanya, hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, urapan-urapan yang baru. Amin. Apa yang disampaikan menjadikan berkat bagi kami, berikan kekuatan bagi kami, memberikan daya tahan yang kuat dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami, menjamah kami. Kami serahkan semuanya untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan memberkati. Shalom. Saat ini kita bertemu lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bernafas. Kita masih sehat. Kita masih diberkati semuanya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama dengar firman Tuhan. Ini kesempatan emas buat kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan saya sampaikan, saya naikkan satu pujian sedikit buat saudara, buat Tuhan Yesus, supaya iman saya bisa kuat. Wong sugih bingung pikire, wong melarat susah atine, sing ayem putrane Gusti Yesus, denan wengi tansah memuji. Wong sugih bingung pikire, wong melarat susah atine, sing ayem putrane Gusti Yesus, denan wengi tansah memuji. Puji Tuhan. Mari kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus menunjukkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimos, Nathanael dan dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pada sore ini, Pasca Kebangkitan Yesus Kristus, atau setelah Yesus bangkit, keadaannya seperti ini. Waktu Yesus masih hidup, masih bekerja di dunia ini, murid-murid Yesus merasa bangga mempunyai Tuhan yang luar biasa, mempunyai Tuhan yang penuh mujizat, mempunyai Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Murid-murid Tuhan yang saat itu selalu mengikuti Tuhan Yesus, hidupnya selalu bersukacita. Dia diberikan mandat kuasa oleh Tuhan. Dia diberikan kuasa mengusir roh jahat, menyembuhkan penyakit, dan dia mempunyai rekan-rekan yang diberikan Roh Kudus oleh Tuhan. Dan murid-murid juga mempunyai keluarga, seperti diantaranya Petrus
Petrus juga punya keluarga. Disebutkan firman Tuhan, Petrus punya mertua, tentunya punya istri, punya anak, dan punya keluarga. Dan untuk menghidupi mereka, tentunya dari berkat-berkat melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengadakan mujizat, dan mereka memberikan persembahan kasih, dan dikumpulkan oleh bendahara yang bernama Yudas Iskariot. Jadi semuanya terpenuhi segala kebutuhan mereka. Mereka tidak lagi pusing untuk keluarganya, sebab hidup sehari-hari tercukupi. Nah, sekarang Yesus telah mati, dan dia hari ketiga Yesus bangkit dari kubur, dan dia hidup. Setelah dia hidup, murid-murid Yesus kini merasakan sesuatu ketakutan. Kenapa ketakutan? Sebab dia mendengar berita-berita hoax atau berita-berita yang kosong, berita-berita yang memfitnah. Dikatakan bahwa murid-murid telah menculik akan mayat Yesus. Maka waktu itu murid-murid diam di rumah. Kalau istilah saat ini lockdown, ya, mengunci diri. Tidak ada pintu terbuka, tidak ada celah jendela terbuka. Dia merasakan takut. Bukan takut corona seperti saat ini, takut mereka dijerat oleh mereka dituduh mencuri mayat Yesus. Tetapi di dalam ketakutan, Yesus tidak membiarkan. Dia tahu imannya sekarang mulai berkurang. Beda dengan waktu Yesus masih hidup bekerja di dunia ini. Sesaat itu keadaan terkunci rapat, suasana ketakutan, dan Yesus masuk, tidak melalui pintu, tidak mengetuk pintu, tidak lewat jendela atau jalan lain. Dengan kuasa ilahi, dia bisa menembus batas. Dia tiba-tiba berada di ruang di situ. Dia menyatakan keilahiannya. Ini aku, hidup. Jadi begitu kekuasaan Tuhan. Yang mungkin saat ini hati kita mungkin merasakan ketakutan, merasakan kekhawatiran, merasakan kegelisahan. Orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan juga memperhatikan. Tuhan Yesus juga bisa masuk ke dalam hati kita pada saat ini. Dia masuk untuk apa? Ketika Yesus masuk ke dalam rumah yang terkunci, yang di dalam ketakutan, di situ Yesus memberikan damai sejahtera. Di situ Yesus memberikan sukacita, meredam rasa ketakutan. Demikian juga pada saat ini, dikala hati kita penuh ketakutan, kegentaran, rasa khawatir, Tuhan sanggup memberikan kedamaian. Walaupun hati kita tertutup oleh hal-hal rasa takut, tidak bisa membuka diri kepada Tuhan. Waktu itu terus berlanjut, dan Tuhan tidak terus menampakkan diri. Dia tidak terus menampakkan diri kemanapun dia berada, tetapi hanya sesaat, hanya seketika, hanya sekejap, lalu gaib, lalu menghilang. Kemana perginya? Tidak tahu. Dan apakah akan muncul lagi juga? Yang nggak tahu juga. Di saat-saat seperti itulah, hanya sekejap dia bertemu Tuhan. Mungkin kita juga pernah demikian dalam hidup ini. Ketika dalam ibadah perjamuan kudus, ketika ada kebaktian kebangunan rohani atau KKR, ketika kita menyembah dalam persekutuan, ketika kita memasuki altar call atau memasuki siapa yang mau dijamah oleh hamba Tuhan yang diurapi, begitu terasa, begitu luar biasa, begitu penuh dengan pengharapan, ada perubahan, ada pertobatan, ada jamahan dari Tuhan, sukacita.
Begitu selesai kebaktian kebangunan rohani, begitu selesai kita didoakan, begitu selesai kita sama-sama menyembah amin, lalu pulang ke rumah, kemana itu kuasa ya? Kembali ke rumah tidak ada apa-apanya. Kok tidak terus-menerus aku dalam hadirat Tuhan? Rasanya kepingin terus di hadapan hadirat Tuhan. Hanya sekejap, seperti murid-murid Tuhan. Lihat Yesus hanya sekejap, lalu gaib, menghilang. Dicari kemana? Oh mungkin Yesus ada di sebelah atau di belakang. Tidak ada, gaib, hilang dari pandangan kasat mata. Tetapi Yesus tetap memantau keadaan murid-muridnya yang setelah dia ditinggalkan secara jasmani ini. Demikian juga pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya semuanya selalu dipantau oleh Tuhan. Gerak-gerik kita, hati kita, pandangan kita dipantau oleh Tuhan 24 jam. Seperti CCTV ya. Kalau CCTV manusia kan hanya gerak dan bicara dan omongan saja bisa direkam. Tetapi Tuhan CCTV-nya itu ya, dia bisa tembus hati, pikiran, balung sumsum. Apa saja yang kita punya angan-angan dan lain sebagainya itu jelas terekam oleh Tuhan. Waktu itu salah satu murid yang cukup terkenal yang bernama Petrus, karena Yesus bertemu hanya sesaat, lalu tidak ada lagi kemana dia harus bertemu dengan Tuhan Yesus. Sekarang dia hanya harus melihat keadaan keluarga. Keluarga harus makan, harus minum, anak-anak perlu sandang, pangan, atau saat ini dikatakan sembako begitulah. Dari mana? Dulu waktu ada yang mengkoordinir, ya, ada bendahara, ada penyalurnya, ada penerimanya. Sekarang nggak ada. Dari mana sekarang? Mereka kemudian imannya mulai menurun. Ketika imannya menurun, lalu tercetuslah suatu ucapan, ayo kita nangkap ikan lagi di laut, ayo kita menjala ikan. Untuk apa? Ya kalau dapat dijual ke pasar. Untuk apa uangnya? Ya buat rumah tangganya. Masa dibiarkan begitu saja? Masa hanya iman saja? Masa hanya doa saja? Harus makan. Akhirnya mereka berusaha. Dan dikatakan firman Tuhan tadi, dan murid-murid yang lainnya juga pada ikut ya. Aku juga melu, aku juga perlu untuk keluargaku. Sama-sama mencari ikan, mencari nafkah. Karena Tuhan sudah tidak lagi memberi nafkah kepada dia. Pikirannya begitu, memang faktanya demikian. Jadi dia lakukan. Dikatakan firman Tuhan, semalam-malaman, sehari penuh biasanya kalau berangkat sore, pagi pulang dapat hasil. Ini kosong, nol, nihil. Padahal Petrus adalah seorang jawara penangkap ikan. Dia ahli dalam soal menangkap ikan. Dia pengalaman banyak di bidang kelautan untuk menangkap ikan. Toh saat itu kosong. Lemas badannya. Memang lemas karena dia bekerja. Juga hatinya lemas. Gimana buat anak istri, dia juga perlu makan, sandang dan lain-lainnya. Bagaimana harus menghadapi keluarga? Dia merasakan suatu kebimbangan. Dia merasakan suatu, aduh gimana ini? Jadi orang Kristen, ya, jadi anak Tuhan, jadi murid Tuhan. Kenyataannya begini ya. Fakta. Di iman dengan fakta itu selalu bergelut, berkecamuk. Imannya percaya Tuhan, tapi fakta harus dilaksanakan. Waktu Yesus tahu betul ya. Dia kemudian menghampiri dan dia mulai berkata, hei anak-anakku, adakah lauk pauk? Mereka karena dalam keadaan lemah, dia katakan, tidak ada, nggak ada lauk pauk, kosong nihil. Ya. Sekarang tebarkan jalamu, karena entah gimana ya. Waktu itu ketika Yesus berkata, tebarkanlah jalamu, dia belum mengetahui itu Yesus Kristus, belum ya. Tetapi karena ada suatu kuasa membangkitkan iman dia,
dia tebarkan ya. Setelah ditebarkan jala itu, semalam-malaman kan ditebarkan, kosong lagi, ditebarkan, kosong lagi, usaha lagi, kosong lagi, usaha lagi, kosong lagi, nihil lagi. Tapi karena ini ada perintah Tuhan, ketika dia ditebarkan, keajaiban terjadi. Itu biasanya ikan-ikan yang waktu ditebarkan, ikannya pada lari semua ya. Tapi ketika Yesus berkata, tebarkan, itu malaikat menggiring ikan ya dari mana-mana. Oh, digiring oleh malaikat semuanya sehingga ikan tuh lari tersedot seperti ada magnet ini jala Petrus ini. Sebab sama dengan kuasa Tuhan, malaikat tuh menggiring semua ikan-ikan sampai penuh, sampai nggak muat jalannya. Semua kaget. Wah, luar biasa ini ya, luar biasa. Ikannya datang sendiri, tidak usah dicari, datang sendiri, padahal ini hari sudah mulai siang. Tuhan tuh bisa berkuasa menggiring berkat datang kepada kita. Dengan cara Tuhan yang di luar dugaan kita, bisa saja asal kita percaya kepada firman Tuhan. Waktu itu baru dia mulai percaya. Jadi dalam hidup ini, kadangkala kita ini sewaktu diperhadapkan dengan segala kemiskinan, dengan penderitaan, dengan kesusahan, kadang-kadang iman kita turun ya. Kita ingat waktu ceritanya Ruth ya, Naomi yang menghadapi, dikatakan dalam kitab Rut pasal 1 di situ ayat yang ke-1. Saat itu di Bethlehem terjadi paceklik ya. Sesuatu kesusahan, sukar untuk bertransaksi dan tidak ada sesuatu untuk dijual. Terjadi kelaparan begitu rupa ya. Lalu Abah ambil sikap Naomi ini. Wah, kalau saya begini kita akan terimbas ya. Kita keluar saja dari Bethlehem ya. Kita keluar, kita pergi ke tanah yang jauh. Lalu dia pergi dan ke tanah Moab ke sana, dia pergi, dikatakan firman Tuhan, dia pergi meninggalkan Bethlehem. Dikatakan kita perlu pasal 1 ayat yang ke-1, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu Yehuda berserta, lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda beserta istri dan kedua anak laki-lakinya ke daerah Moab ya, untuk tinggal menetap di sana untuk berusaha. Ini secara akal, siapa tahu ada warna baru di sana. Tetapi toh kenyataannya lain, bukannya nanjak hidupnya, malah mulai menurun. Putranya ada yang tewas ya. Dua-duanya tinggal hanya mantu saja. Betapa sedih, betapa hatinya tersayat hati Naomi. Untung Tuhan masih memberikan ingatan hati kepada Naomi, karena Naomi hatinya masih cinta kepada Tuhan. Maka Tuhan berikan pengharapan, mari balik, mari kembali. Dan Naomi di sini mengambil keputusan, aku mau balik ya ke negeriku Israel. Aku mau balik apapun yang terjadi, aku mau kembali. Maka dia kembali, walaupun dalam keadaan yang tidak ada apa-apanya, dia mau kembali dan disertai dengan bekas Salman nantunya yang Ruth. Dia kembali. Ketika dia kembali di situ akhirnya Ruth mulai nanjak kembali karena Tuhan memberkati. Jadi Tuhan tuh lihat seseorang walaupun hidupnya sudah mulai mengenaskan, mulai menurun, mulai dalam kelaparan atau dalam penindasan, dalam kesedihan, tapi kalau hatinya masih ingat kepada Tuhan, hatinya masih rindu kepada Tuhan, itu Tuhan masih mau menuntun kembali. Kecuali kalau sudah tidak ada hati ingin kembali, ingin murtad daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, itu Tuhan tidak akan tuntun. Tapi kalau barang siapa yang hatinya masih ingin kembali, itu Tuhan selalu buka jalan. Tuhan menuntun kembali, seperti yang dialami seorang anak muda ya. Saudara bisa lihat di situ di dalam Injil Lukas
pasal 15 di situ ayat yang ke-11, anak bungsu dan anak yang nomor 1, anak bungsu pertama-tamanya dia merasakan senang dengan membawa berkat yang luar biasa dari bapaknya, dan dia kurang perhitungan ya. Lama-lama tidak ada usaha, tidak ada, semakin jauh dekat, semakin jauh dengan Bapa, semakin jauh dengan Bapa, maka semakin hidup semakin gelap dan semakin gelap. Jadi kalau kita hidupnya mulai jauh dari Bapa, maka tidak ada komunikasi lagi dengan Bapa, tidak ada himbauan lagi. Dia akhirnya hidup semau diri ya. Hidup semau diri, akhirnya mulai menurun, mulai habis, dan akhirnya punah semua kekayaannya. Habis, ludes, bahkan makan pun tidak bisa, dikatakan firman Tuhan, menyedihkan, melarat dikatakan firman Tuhan. Dia mulai sadar, kenapa aku harus berbuat begini ya. Tetapi ada suatu sikap yang baik ya, ada sesuatu hal yang baik di dalam hati anak bungsu ini. Kalau begini caranya, aku akan binasa mati kelaparan. Aku mau kembali ke Bapa, aku akan kembali ke rumah Bapa walaupun tidak di aku. Tetapi mengapa? Tidak mengapa, asal jadi pekerja saja aku bisa mendapat makanan. Memang benar, kalau kita hidup di rumah Bapa, kita akan dapat makanan. Sebab itu jangan tinggalkan rumah Tuhan. Walaupun kita ini sementara jauh dari rumah Tuhan di gereja, tetapi yang dimaksud Tuhan adalah dalam 1 Korintus 3 yang ke-16 bahwa rumah Allah itu adalah pribadi kita. Hidup kita ini, kita jangan tinggalkan. Saat itu hatinya ingin kembali ke dalam rumah Bapa, ingin kembali, dan Bapa mengetahui betul hati yang tulus, hati yang niat yang baik, hati yang ingin kembali, dan Tuhan mulai nuntun ya. Ketika dia mulai mau kembali, memang rasa malu, memang rasa enggan, takut dia tidak diterima. Semenjak dia mau ke daerah rumah bapaknya, dia tidak langsung ke rumahnya. Mungkin dia malu, mungkin dia dihina oleh teman-temannya, oleh pekerjanya. Siapa? Karena sudah seperti gelandangan ya, tidak pakai baju, tidak pakai sandal, nggak pernah mandi, dan kumal begitu rupa. Tapi Bapak mengetahui, dari jauh dia perhatikan. Bapak dari jauh perhatikan anak yang terlunta-lunta ini. Saat ini juga mungkin kita ada yang hidupnya sudah jauh dari Tuhan, sudah tidak punya apa-apa, sudah tidak ada penghasilan, sudah menderita, tidak ada yang mau belas kasihan. Saat ini kalau kita mau kembali kepada Tuhan, Bapa di surga perhatikan kita, Dia sayang kepada kita ya. Begitu mendekat antara Bapa dengan anak bungsu ini, Bapa dengan tidak malu-malu lagi, Bapa di surga dengan tidak ada kesan menolak atau apa, Dia merangkul. Coba kalau orang di dunia ini, begitu anak yang telah menghabiskan segala harta benda, anak yang kurang ajar pun tahu ya, sekarang kalau dulu punya harta berapa ya, sekarang sudah amblas kembali. Sana kau pergi, itu dunia. Tetapi Bapa di surga, tangannya terbuka ya, tangannya terbuka. Marilah kembali. Dan Tuhan memperhatikan, dipeluk, dipakaikan jubah, diberikan cincin, dan diberikan pesta, suatu yang indah. Demikian juga pada saat ini, seperti murid-murid Tuhan waktu itu merasa bingung, nggak pernah lihat Tuhan. Tetapi ketika dia lihat kuasa Tuhan ya, tebarkan jalamu, dan dia nyata, dia waktu dia angkat, oh benar, puji Tuhan, ini mujizat ya. Kalau manusia itu kalau sudah diberikan mujizat Tuhan, baru dia percaya luar biasa. Tapi kalau hanya diberikan pernyataan, Tuhan menampakkan diri, lupa lagi. Mungkin kita sering demikian. Kita sering kali dalam doa melihat kuasa Tuhan, bisa berbahasa roh, kita bisa baca firman Tuhan, lalu kita kalau melihat situasi bisa hilang lagi. Tapi bila kuasa Tuhan dicurahkan dan kita lihat langsung mujizat yang terjadi, kita bisa berkata, Tuhan luar biasa. Saat ini Yesus dia bangkit dan dia hidup dan dia memperhatikan kita, dan dia akan naik ke surga kembali menjemput kita semuanya
untuk selama-lamanya tinggal di surga, meninggalkan dunia yang penuh fana, yang penuh dengan kesedihan, yang penuh dengan segala hal-hal yang meresahkan. Tetapi walaupun kita ada di dalam dunia, Tuhan katakan, marilah semua yang berbeban berat dan bertanggungan berat, aku akan memberikan kelegaan kepada kita semuanya. Puji Tuhan ya. Pagi ini kita saat ini diberkati Tuhan. Tuhan telah memberkati kita semuanya. Bahkan Tuhan akan menyertai kita semuanya. Sebelum saya serahkan kepada pimpinan, saya akan naikkan pujian kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita dan membuka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat pagi hari kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa besok hari Minggu adalah minggu pertama di bulan Mei. Kita akan bersama-sama melangsungkan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Nanti petugas kami akan bagikan roti dan anggur kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan yang petugas di bulan Mei nanti kami akan jadwal akan kami berikan di grup GPPS Bethlehem. Dan yang ketiga, kita akan sama-sama doakan pada pagi hari ini untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang bulan April ini, yaitu yang pertama Ibu Punasri tanggal 1 April, yang kedua Bapak Sugeng Santoso tanggal 2 April, yang ketiga Saudara David Wijaya tanggal 7 April, yang keempat Saudara Michael Indrawan tanggal 16 April, yang kelima Saudari Iren Helen Sugito tanggal 18 April, yang keenam Ibu Ilana Telaung Banua 20 April, yang ketujuh Adik Lim Elvina Valencia Martono tanggal 25 April, yang kedelapan Ibu Eliseba Sri Setiawati tanggal 26 April, dan yang kesembilan yang terakhir adalah Bapak Suparjono tanggal 30 April. Ya, kita akan sama-sama doakan saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam bulan April ini, sekaligus kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami sepanjang pagi ini Tuhan. Tuhan sudah pimpin kami dari awal sampai selesainya, memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat pagi hari ini Tuhan. Baik worship leader, singer, tim musik, juga petugas LCD, petugas multimedia, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan, urapi Tuhan, sehingga pelayanan kami semakin hari semakin menjadi berkat, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Juga memberkati Tuhan kami semua, setiap jemaat-Mu sudah hadir pada saat pagi hari ini Tuhan. Kau yang mengetahui setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Bila Kau yang campur tangan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Apapun yang kami kerjakan, lakukan dalam studi kami, dalam usaha pekerjaan, dalam rumah tangga kami, biarlah Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Walaupun kami mengalami berbagai macam Tuhan badai topan yang saat ini sedang melanda dalam kehidupan kami Tuhan, tetapi kami yakin kami punya Allah Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami Tuhan. Juga menjamah Tuhan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang susah penghiburan, yang lemah Tuhan kuatkan, ada masalah berat Tuhan akan berikan kelegaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga tetap serahkan Bapak Ibu Gembala, tetap berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan yang baru Tuhan. Bersama-sama kami kembali untuk melayani dan jemaat tempat ini ya Bapak. Juga bangsa negara kami, biar Tuhan yang berkati bangsa kami Tuhan. Kita berikan
Oh Tuhan, belas kasihan-Mu ada atas bangsa Indonesia ini ya Tuhan, supaya dapat melalui masalah-masalah yang terjadi Tuhan. Wabah-wabah virus-virus ini juga segera berlalu Tuhan. Juga berkati Tuhan, baik dalam segi keamanan, kesehatan, dalam segi ekonomi, dalam segi sosial, dalam segi apapun itu Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan Tuhan, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan kembali seperti sedia kala ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan pada pagi hari Tuhan kami menyerahkan buat teman-teman kami yang berulang tahun pada saat bulan April ini ya Tuhan. Kami menyerahkan baik buat Ibu Punasri, juga Bapak Sugeng, Saudara David, Saudara Michael, Saudari Iren, Ibu Ilana, juga Ade Elvina, Ibu Sri Setiawati, juga Bapak Suparjono Tuhan. Biar Tuhan yang menjamah mereka, baik tangan kanan Allah ada panjang umur, tangan kiri Allah ada kekayaan, kemuliaan, kehormatan, kedua belah tangan Tuhan yang menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah apapun yang dikerjakan Tuhan, baik dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, setiap cita-cita masa depan mereka Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin langkah hidup mereka. Mereka boleh berselesai dengan rencana-Mu Tuhan, sehingga apa yang menjadi Tuhan isi hati-Mu Tuhan boleh mereka lakukan, dan boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada saat pagi hari Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami, dan kami akan mohon berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan berikan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan Engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua, kita bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom.